Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja atau UKIN, perkenalkan, nama saya Esron Sarema SPDK. Saya adalah guru di SP Negeri 3 Topoyo, Sulawesi Barat, sekaligus juga mahasiswa PPG Mapel Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam jabatan tahun 2024 di LPTK Iyaken, Ambon, dengan nomor NIM 1520230104707. Pada hari ini Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN di SMP Negeri 3 Topoyo. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan elemen Allah berkarya dan submen Allah pemelihara melalui materi Allah pemelihara hidupku. Berikut ini adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pelajaran kita dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi. Saya mau dengar semangatnya dulu, karena hari ini sudah bersemangat belajar. Saya mau dengar semangatnya. Kita pakai yel-yel sekolah kita ya. Oke, siapa kita? Spenti, beraksi, berharap, kreatif, berprestasi. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita akan mengawali dengan menyanyikan pujian Bapa yang Kau Sungguh Baik. Tahu lagunya? Tahu. Karena hari ini sudah semangat, kita akan memulai dengan doa, dan sebelum berdoa kita akan menyanyi pujian Bapa yang Kau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Baik, siapa yang akan memimpin kita dalam doa hari ini? Silakan. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang telah kami rasakan hari ini. Sebentar kami akan memulai pelajaran, sekiranya Engkau membimbing kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, terima kasih ya. Sudah memimpin kita dalam doa pelajaran hari ini. Saya sebelum masuk dalam materi, saya mau mengabsen anak-anak sekalian. Ada yang sudah hadir hari ini? Tidak, Pak. Semua hadir? Hadir. Oke, terima kasih. Semua sudah hadir hari ini dan siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan masuk dalam materi dalam pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti, yaitu Allah pemelihara hidupku. Sebelum kita masuk dalam materi ini, ada pertanyaan yang saya sampaikan atau saya ingin ajukan kepada anak-anak sekalian berkaitan dengan materi kita Allah pemelihara hidupku. Sudah melewati materi yang lalu, yaitu perkembangan di era digital. Tentu banyak hal yang kalian
sudah rasakan, menjadi refleksi kalian dalam hidup ini bahwa Allah terus memelihara di zaman yang sudah canggih, di era bentuk pemeliharaan Allah seperti apakah yang kalian sudah rasakan dalam hidup di era digital ini? Tentu ada banyak hal yang kalian sudah rasakan, ya, yang sudah membuat kalian merasa bahwa Allah begitu sayang dan begitu kasih memelihara kita. Secara khusus di era ini, ada yang memberikan pendapatnya? Saya Pak. Oke, silakan Nadia. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Menurut saya Pak, bentuk pemeliharaan Allah yang dirasakan pada era digital dengan adanya internet Pak. Dengan internet kita bisa mendapatkan informasi dan belajar banyak hal. Internet juga bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas sekolah. Oke, terima kasih. Itu ya, ada yang disampaikan oleh anak kasih Tiani. Teman kita Tiani adalah bagaimana internet itu memberikan sebuah dampak yang positif, ya, secara khusus dalam melihat bahwa itu adalah bentuk pemeliharaan Allah. Ada lagi yang lain yang mau memberikan pendapatnya? Oke, silakan anak kasih Tiani. Kita. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Bentuk pemeliharaan Allah seperti yang dijelaskan pada era digital, menurut saya teknologi seperti media sosial membuat kita tetap bisa berhubungan dengan teman dari keluarga meskipun mereka jauh. Hal ini membuat kita tetap bisa berhubungan dengan teman dan dekat. Oke, terima kasih ya. Betul apa yang disampaikan oleh anak kasih kita, bahwa meskipun kita berjauh, sekarang kan canggih ya, walaupun anak kita ada di Bali, perempuan ada di Parayu Tokoyo ini, tapi mereka bisa tetap saling berhubungan, berkomunikasi, bahkan menyatakan kasih di dalam. Kita melihat itu adalah bagian dari karya Allah dalam pemeliharaannya. Ya, oke, ada lagi yang lain yang mau memberi pendapat? Saya Pak. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kita untuk pemeliharaan Allah di era digital adalah di era digital kita bisa mendapatkan nasihat dan panduan dari berbagai sumber seperti video, edukasi, atau artikel. Ini membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup kita. Oke, baik. Ini jawaban yang menarik ya. Bahkan dia dikatakan ini bisa membantunya untuk lebih banyak berkembang. Dan kita percaya bahwa di era digital ini semua kebutuhan menyangkut hal-hal teknis untuk belajar, mendapatkan informasi itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Oke, itu hal yang sudah kita rasakan sebagai bentuk pemeliharaan Allah di era digital. Nah, sekarang kita akan masuk materi apa sih yang kita yakini bahwa di situ adalah bentuk pemeliharaan Allah, dan untuk melihat hal itu tentu ada capaian yang akan kalian dapatkan nanti ketika sudah belajar materi ini, Allah memelihara hidup. Dengan selesai kita belajar materi ini, maka kita akan diantar untuk bisa meyakini Allah memelihara hidup kita. Kalian akan yakin bahwa Allah memelihara hidup manusia, dan yang paling penting adalah kalian juga akan diberikan inspirasi dalam kehidupan ini. Bagaimana cara kalian bisa memelihara ciptaan yang lain. Oke. Nah, karena itu dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan melihat atau kita akan mendapatkan apa sih bentuk pemeliharaan Allah yang kalian alami dan rasakan. Tadi di era digital sudah disampaikan ya. Dan kalian akan diminta untuk menjelaskan makna pemeliharaan Allah. Lalu bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah melalui doa dan pujian. Dan terakhir, bagaimana kalian menjalankan sikap saling menolong terhadap sesama sebagai inspirasi dalam hidup. Oke,
Nah, karena itu kita akan masuk dalam kegiatan pertama. Kita akan mencoba membaca, mengamati situasi atau melihat gambar. Saya akan memperlihatkan gambar, lalu kalian akan mengerjakan tugas ini. Nah, di slide ini, di tampilan ini sudah muncul sebuah diagram atau gambar yang memperlihatkan situasi perjalanan kehidupan manusia secara khusus dalam kehidupan kalian sampai saat ini. Kalian sudah berumur, siapa yang paling tua di sini? Umur berapa? Siapa yang umur 14 tahun? Ya, oke. Ya, ada yang masih 13 ya. Dalam posisi garis horizontal ada peristiwa yang menyenangkan dan ada peristiwa yang menjadikan. Ada pengalaman hidup yang menjadikan dan menyenangkan. Nah, itu tergambar dari ada nilai plus di atas. Itu adalah posisi di mana kalian mendapatkan pengalaman hidup yang menyenangkan. Lalu ketika ada peristiwa hidup yang menyedihkan atau pengalaman yang menyedihkan, itu ada nilai minus di dalam. Nah, itu akan tergambar dalam garis vertikal. Di usia berapa kalian mendapatkan pengalaman itu? Ya, misalnya contoh di usia 2 tahun kalian mungkin mengalami peristiwa yang menyenangkan saat berlibur kemana ke Bali kah, ke Singapura kah, ke Thailand. Ada yang sudah pernah berlibur ke sana? Belum? Oh, okay. Baik. Nah, anak-anak sekalian silakan menuliskan beberapa pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan yang kalian alami dalam hidup, dimulai dari saat kalian berumur yang kecil sampai usia kalian sekarang. Boleh ya dikerjakan? Ya. Dan saya berharap kalian mengerjakan dengan baik dan kita akan dengarkan dan presentasikan di kelas. Silakan mengerjakan tugas ini. Kegiatan kita hari ini. Kita akan membuat timeline kehidupan. Kalau ada yang tidak dimengerti, tolong ditanyakan. Oke, siapa yang sudah selesai? Oke, silakan membacakan hasil yang sudah dikerjakan. Oke, luar biasa ya. Ada peristiwa yang menyenangkan yang dilakukan oleh anak dikasih ya. Nah, ada lagi yang lain yang sudah mengerjakan tugasnya? Oke, silakan. Pengalaman yang menjadikan bagi saya adalah ketika saya umur 12, saya masuk rumah sakit karena menderita sakit. Saya juga bersyukur karena ada ayah dan ibu saya dan juga dokter yang merawat saya. Baik. Walaupun dia mengalami peristiwa yang menyedihkan sakit, tapi masih melihat bahwa di situ ada pemeliharaan Allah. Ada lagi yang lain yang sudah selesai tugasnya tadi? Siapa? Agita? Ya, silakan. Ketika saya usia 10 tahun, ayah ibu saya mengajak saya berlibur ke Bali, menikmati liburan yang sangat berharga itu. Oke, ini yang saya katakan tadi. Tentu ketika berlibur pasti sangat menyenangkan. Ada yang sudah pernah ke luar negeri? Ada? Mau ke luar negeri? Mau. Ada uangnya? Tidak. Itu yang masalah kalau tidak ada uangnya. Mau pergi kalau gratis? Mau. Ya, besok saya belikan tiket ya. Oke, ada lagi yang Saya mengalami kejadian yang menyedihkan. Waktu usia 9 tahun, saya kehilangan salah satu yang saya sayangkan, yaitu kucing. Meskipun saya
menyedihkan ketika kehilangan hewan peliharaan. Walaupun dia sedih, tapi masih ada penghiburan yang dia alami di situ. Pemeliharaan Allah, dia dihibur oleh ayah dan ibu. Semua itu tergambar, ya, apa yang kalian alami dalam peristiwa menyenangkan dan menyedihkan di usia dari kecil sampai sekarang, tentu itu adalah bagian dari cara Allah memelihara kalian. Ingat bahwa meskipun kita sedih, apalagi ketika menyenangkan, di situ ada peran Allah, di situ ada Allah menemani kita. Dan yakinlah bahwa di situasi apapun yang kita hadapi, Allah terus berkarya. Ya. Nah, kita mau membaca Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Ada yang sudah menemukan? Satu orang membaca sendiri? Ya. Karena itu, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak menyimpan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Oke, terima kasih. Jadi cerita atau apa yang disampaikan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 26 mau menggambarkan bahwa Tuhan sebagai gembala yang memelihara semua ciptaan. Ya, burung-burung tidak memiliki usaha seperti kita manusia, ya, untuk menabung atau mengumpulkan bekal, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Nah, ini sebuah hal yang menunjukkan bahwa Tuhan terus memelihara semua makhluk dengan penuh kasih dan sayang, ya, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai penyedia dan pemelihara hidup. Dia mengajarkan, terus mengajarkan Tuhan untuk kebutuhan kita dan meninggalkan kekhawatiran yang tidak perlu. Jadi anak-anak sekalian harus paham bahwa Allah akan terus memelihara hidup kita, ya, dari kecil sampai tua Tuhan pasti ada. Ya. Nah, kita masuk dalam kegiatan kedua. Kita akan berdiskusi untuk kegiatan ini. Saya berharap kalian membentuk kelompok. Nah, Jerry ke depan dengan Ray. Ya. Karena ini adalah bagian dari diskusi, kalian akan berbagi pengalaman satu dengan lain. Akan apa yang kalian sudah alami sebagai bentuk pemeliharaan Allah. Diskusi kita hari ini, kelompok satu, kelompoknya Anissa, kelompok kedua, kelompoknya Tiani. Kita akan berbagi pengalaman tentang pemeliharaan Allah yang kalian alami. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya, dan nanti ada sesi di mana kalian akan mendoakan teman-teman. Masing-masing berdiskusi, berbagi pengalaman. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Kita akan masuk dalam sesi di mana kalian akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, silakan kelompok satu dan kelompok dua boleh menyatakan doa syukur pada teman-temannya yang sudah mengalami peristiwa hidup baik menyedihkan maupun menyenangkan. Kelompok satu atau kelompok dua, silakan.
berharap apa yang hari ini kalian dapatkan ya boleh dibagi dengan sesama, dengan teman kelas, dan itu menjadi sebuah pengalaman hidup yang membuat kalian bisa berkontribusi pada pemeliharaan Allah. Kelompok 2, silakan berapa temannya. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan yang kami rasakan dari kecil sampai sekarang. Terima kasih karena selalu menyertai kami dalam keadaan apapun hidup kami. Terima kasih karena memberi kami orang-orang yang selalu mendukung kami walaupun kami merasa sedih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2 luar biasa hari ini ya. Sudah boleh mendoakan temannya. Kita berharap bahwa hidup ini terus dipelihara oleh Allah ya. Dalam situasi apapun, senang, sedih, percayalah bahwa Tuhan di situ akan ada. Nah, ada bacaan yang akan memimpin kita dalam kegiatan kita hari ini. Dalam kegiatan 2 ada bacaan Mazmur 107 ayat 1. Saya minta satu orang, dan juga Tesalonika 1:5 ayat 18. Dan orang membacakan. Boleh? Apa yang sudah dapat? Silakan berdiri. Ya, silakan. Satu orang membuka Tesalonika. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya keselamatan-Nya akan setia. Oke. Nah, Tesalonika, apa yang dikatakan di situ? Ada yang sudah dapat? Surat. Oke, silakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus kepada kita. Oke, kita mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kalau diajar untuk bersyukur dalam segala hal, berarti kita diajar untuk bersyukur dalam situasi apapun. Dalam situasi yang menyenangkan maupun menyedihkan. Itu yang kita akan dapatkan dari pelajaran atau kegiatan 3 tadi. Nah, sekarang kita masuk dalam kegiatan 3. Ada diskusi kelompok. Ada bacaan yang akan kalian baca menjadi tugas kalian di kelompok masing-masing. Kelompok 1 akan membaca Kejadian, Roma dan Filipi. Lalu kelompok 2 membaca Efesus, Filipi dan Ibrani. Nah, silakan masing-masing kelompoknya bertugas untuk membaca satu dengan yang lain, lalu mendiskusikan. Pertanyaan yang akan didapatkan dari diskusi kita yang ketiga hari ini atau kegiatan ketiga hari ini adalah ya, apa saja yang perlu kalian lakukan ketika mengalami kesulitan. Lalu yang kedua, berdasarkan bacaan itu jelaskan beberapa tanggung jawab yang kalian dapatkan sebagai bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup kalian, dan kalian dituntut untuk merespon pemeliharaan Allah dalam hidup ini. Apa wujud tanggung jawabnya? Ya, oke, silakan berdiskusi dengan teman kelas kelompoknya untuk menjawab ketiga pertanyaan di atas. Silakan mulai. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan menjawab pertanyaan dan dipresentasikan di depan teman-temannya. Dan kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Kelompok 1. Saya membacakan dan mendiskusikan hal apa saja perlu kalian lakukan ketika mengalami kesulitan dalam kehidupan. Jawaban: berdoa secara teratur untuk mohon perlindungan dari Bapa dan Tuhan, mengungkapkan rasa syukur meskipun dalam kesulitan, percaya bahwa Tuhan mendengar dan bertunggu. Oke, itu nomor 1 ya. Silakan. Lanjutkan. Berdasarkan bacaan kita jelaskan beberapa tanggung jawab yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kalian. Jawabannya, percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik meskipun dalam masa-masa sulit. Berusaha memahami dan menjalankan kehendak Tuhan. Oke. Apa wujud tanggung jawab kalian dalam merespon pemeliharaan Allah dalam kehidupan? Jawabannya, bersama-sama menyatakan tetap kasih kepada siapa saja, hidup saling berbagi. Oke.
Itu jawaban dari kelompok 1 ya. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Silakan memberikan jawaban. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Hal apa saja yang perlu kalian lakukan ketika mengalami kesulitan dalam kehidupan? Mengandalkan Tuhan dan percaya kuasanya, dan menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Oke, lanjut. Berdasarkan bacaan Alkitab, jelaskan beberapa tanggung jawab yang kalian lakukan sebagai bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kalian. Menjaga dan melindungi semua ciptaannya, memakai semua kemampuan yang kita miliki untuk setiap yang membutuhkan. Apa wujud tanggung jawab yang kalian dapat dalam merespon pemeliharaan Allah dalam kehidupan? Membaca dan merenungkan Alkitab dan hidup menyatakan kasih, bertindak dan berperilaku sesuai kehendak Tuhan. Oke, baik. Itu hasil yang sudah disampaikan di kelas hari ini. Kita tepuk tangan dulu. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menampilkan jawaban yang terbaik, dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan hari ini di depan kelas adalah bagian dari tanggung jawab kalian untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Dan saya juga mengapresiasi bahwa jawaban yang diberikan itu adalah semuanya benar, ya. Nah, sekarang mari kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita diajar untuk percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Nah, itu yang mau disampaikan dari bacaan Roma tadi. Nah, bagaimana dengan Filipi? Ya, Filipi mau memperlihatkan kita bahwa rasa syukur dalam doa adalah tanggung jawab kita untuk menjaga hubungan yang sehat dengan Tuhan. Jadi selalu kita diarahkan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, terakhir di Ibrani, ini saya gabung saja ya. Ibrani pasal 4 ayat 16 mau mengajarkan kita untuk terbuka menerima dan memberikan kasih karunia kepada orang lain. Ini semua adalah bagian tanggung jawab kita merespon pemeliharaan Allah. Baik. Nah, anak-anak sekalian, dari materi yang sudah kita dapatkan hari ini melalui 3 kegiatan yang sudah kita laksanakan, apa kesimpulan yang kita akan dapatkan dari materi kita Allah memelihara hidup? Ada yang bisa memberikan kesimpulan atau memberikan pendapatnya apa hal yang didapatkan dari materi kita hari ini? Saya Pak. Baik, silakan Piani. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam pelajaran ini Pak, yaitu Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun kita, baik itu sedih dan menyenangkan. Kita juga belajar bagaimana menciptakan perjalanan hidup kita kepada orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kasih Piani sudah memberikan kesimpulannya. Ada Jerry? Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat dari sini adalah percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Tuhan selalu memelihara kita dimanapun kita berada. Dia selalu menjaga dan melindungi kita. Kita apresiasi bahwa itu adalah sebuah hal yang baik ya. Kita sudah belajar tentang materi Allah memelihara hidupku. Kita percaya bahwa pemeliharaan Allah adalah bentuk kasih dan perhatian yang konsisten dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang kita sudah baca tadi dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 34. Dan yang paling penting adalah ketika kita sudah belajar tentang hal ini, maka kita dituntut untuk memberi respon terhadap pemeliharaan Allah. Kita diajak aktif dalam doa dan pujian. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 tadi. Ya. Dan anak-anak sekalian, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kasih karunia kepada orang lain sebagai bentuk nyata dari pemeliharaan Allah atau Tuhan dalam tindakan kita sehari-hari dengan saling menolong dan memberikan dukungan. Ya, tadi sudah dinyatakan dalam kegiatan kedua, mendoakan teman-teman.
Nah, itu yang kita dapatkan dari pelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian semua nyimak dengan baik, dan harapan saya adalah kalian bisa meyakini bahwa Allah terus memelihara kita. Dan yang paling penting adalah kalian bisa menjadikan itu sebagai inspirasi untuk memelihara ciptaan yang lain. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini, dan ada refleksi yang ingin saya sampaikan atau berikan kepada anak-anak sekalian. Setelah belajar materi hari ini, apakah ada hal yang bisa kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Kalian yakin bahwa Allah terus memelihara hidup kalian? Yakin. Dalam situasi yang sulit ataupun menyenangkan, apakah kalian percaya bahwa Tuhan hadir bersama kalian? Percaya. Masih banyak lagi hal yang mungkin menjadi refleksi bagi kita melihat bahwa Allah terus bersama kita. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih boleh mengikuti pelajaran kita, dan kita akan tutup dalam doa. Silakan siapa yang mau memimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan atau minggu depan.